Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana Idul Fitri dan hari liburnya? Semoga happy-happy ya bersama orang-orang yang tersayang dan terkasih. Semoga di Idul Fitri kali ini dimanfaatkan dan sebaik-baiknya, momen maaf-maafan. Maaf-maafan ke siapa aja, ke mantan juga boleh kok ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah kata hatinya yang terdalam ya. Boleh libur, boleh Idul Fitri, boleh holidays, tapi cek energi seseorang kita harus tetap ya. harus tetap jalan, nggak boleh libur ya. Libur sehari kemarin aja sih, karena nggak sempat bikin video. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Udah itu aja, aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Dan ini bukan pick a card, kamu nggak usah pilih kartunya ya. Tapi aku nggak tahu mau pakai deck yang mana ya. Oke, coba kalian bayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Oke, udah, kita langsung mulai. Kata hatinya yang terdalam. Oke, kata hatinya yang terdalam. Enakan aku pakai ini kali ya, point of view dari dia kali ya. Jadi anggap aja yang menyampaikan pesan ini adalah dia melalui aku. Oke, kita mulai. Deg-degan nggak? Aku tuh lagi ada masalah ya sama beberapa orang. Iya, aku mungkin ada masalah sama beberapa orang. Ada beberapa orang yang bikin aku agak emosi akhir-akhir ini. Kayak hidup aku juga kayaknya ribet, kayaknya rumit. Ada aja ribetnya. Dan bisa dibilang juga nggak baik-baik aja sih sebenarnya. Ya, ada beberapa orang lah yang kayaknya cari-cari masalah terus sama aku. Makanya aku lebih banyak waktu berdiam diri, sendirian, menenangkan diri. Karena sebenarnya hati aku itu nggak tenang. Hati aku nggak tenang, pikiran aku juga muter terus, kepikiran terus, ada aja yang aku pikirin. Aku tuh lagi cari solusi, cari jalan keluar. Cari ide-ide baru. Nggak ada yang bantu aku sendirian. Ada sih sesuatu yang aku lagi fokusin. Dan aku lagi kayak nggak pengen diganggu aja gitu sama siapapun. Aku lagi fokus ke pekerjaan, keuangan aku. Ya maaf aja kalau kesannya kayak aku cuek sama siapapun. Ya sorry aja kalau aku kesannya kayak cuek sama siapapun. Dan aku gak peduli sih orang ngomong apa tentang aku saat ini. Kalau misalnya orang baik ke aku, ya aku baik. Orang mau memberikan bantuan, ya aku terima. Tapi saat ini jujur aku pengen bebas sih. Pengen lepas. Nggak ada keterikatan atau ada masalah sama siapapun. Ini aku perlu jelasin lagi atau enggak ya, aku bingung. Ya udah, aku jelasin sedikit ya. Tadi kan itu dari pandangan dia. Nah, ini aku jelasin ya dari pandangan aku. Kalau sekarang tuh dia sebenarnya kayak hatinya lagi nggak tenang ya. Hatinya nggak tenang, terus pikirannya juga nggak enak kayaknya. Pikirannya nggak tenang, hatinya nggak tenang. Terus aku lihat di sini dia kayak lagi cuek sama siapapun ya.
Dan dia nggak peduli orang bilang apa tentang dia juga ya, mungkin dia dapat omongan atau apa gitu ya tentang dirinya dia, mungkin dia dengar dari siapa, dan dia nggak terlalu peduli sih orang bilang apa gitu ya. Selama orang-orang baik sama dia, dia bakalan baik sih. Tapi kalau orang bantu dia juga, dia bakalan terima aja gitu. Intinya orang baik dia baik, tapi kalau orang cuek ke dia, mungkin dia juga bakalan cuek gitu ya. Terus aku lihat di sini dia pengen bebas ya. Bebas tuh maksudnya yang nggak ada masalah, yang lega-lega aja gitu hatinya, tenang, nggak ada beban, mungkin gitu kali ya. Nggak ada beban pikiran, nggak ada beban atau tanggung jawab yang bikin pusing, bikin stres. Karena aku lihat di sini dia agak hubungan sama beberapa orang kayak lagi nggak baik memang ya. Terus aku lihat dia lagi fokus di sini ya sama keuangan, sama finansial, pekerjaan. Maka dia nggak fokus ke hal lain. Terus dia kayak lagi cari jalan keluar kalau memang dia lagi ada masalah ya. Oke, terus ya termasuk ini sih, termasuk sama kamu. Kalau kamu baik ke dia, dia bakal merespon aja. Tapi kalau kamunya cuek ya, dia juga bakalan cuek. Dan di sini dia pengen bilang kalau aku tuh pengen fokus ke masa depan aku. Aku pengen memulai hidup aku yang baru. Aku pengen happy. Ya, happy sama orang-orang terdekat. Sama teman-teman aku, keluarga aku. Aku udah terlalu malas urusin hal-hal atau masalah yang menguras energi aku. Jujur saat ini banyak banget yang aku pikirin. Bisa dibilang kepala aku tuh kayak hampir mau pecah. Mumet ya. Ya kalau ada orang yang mencoba dekati aku atau peduli sama aku, ya aku senang-senang aja, happy-happy aja. Makanya aku bakalan merespon orang itu. Karena sesekali aku merasa sendirian, kesepian, nggak tenang, seperti ngerasa hidup sendiri. Dia pengen bilang kalau sebenarnya dia mungkin mencoba tenang atau pura-pura tenang ya. Sebenarnya dia itu banyak masalah yang bikin dia stres, pusing, mumet ya. Tapi dia mencoba buat ya dibawa happy aja lah gitu sama teman-temannya gitu ya, atau orang-orang terdekatnya dia, mungkin yang bisa bikin dia happy juga. Dia kayak pengen fokus ke masa depan ya kayaknya tuh, fokus ke masa depan, fokus buat hidup dia ke depannya lagi. Dia pengen jadi apa ya, seseorang yang baru, menjalani lembaran hidup dia yang baru juga. Dan aku lihat di sini dia kayak lagi ngerasa males ya sama hal-hal yang bikin dia ada masalah. Ya mungkin ada seseorang yang mungkin yang coba mendekati dia atau kasih perhatian ke dia. Ya dia sih welcome aja gitu. Senang-senang aja kalau ada yang memperhatikan. Soalnya dia memang ngerasa akhir-akhir ini kayak lagi kesepian atau sendirian. Ngerasa kayak nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang care. Makanya dia ngerasa kayak kosong ya, kosong, kalau sepian, hampa gitu. Dia sering berdiam diri di rumah kayak sendirian. Sebenarnya kalau dibilang dia galau sedih, kayak nggak ada yang tahu juga sih dia sedih galau, kayak memendam perasaan kesedihannya dia, atau dia nggak mau juga mungkin orang pada tahu ya. Iya, dia mungkin pengen taunya orang yang baik-baik aja. Terus dia agak sentimental ya namanya. Sentimental maksudnya tuh agak baper, gampang sedih, gampang baper, gampang marah juga. Mungkin apa-apa tuh dibawa perasaan sama dia akhir-akhir ini. Makanya dia kelihatan tuh energinya kayak menjauh dari orang-orang, pengen sendirian juga.
pengen hidup tuh yang kayak bebas, lepas, nggak ada beban, nggak ada pikiran apa-apa. Tapi sayangnya nggak bisa, fokusnya dia tuh ke masalah-masalahnya dia terus, kayak dia galau terus. Iya, banyak hal yang dia pikirin dia, tapi menutupi dari orang lain ya. Dia kayak tertutup aja, nggak terbuka, nggak cerita sama siapapun. Mungkin juga termasuk ke kamu ya. Mungkin kamu juga nggak terlalu tahu dia gimana gitu dalam-dalamnya saat ini. Tapi dia mencoba kayak ini apa, happy, senang, tapi happy-nya itu kayak fake ya. Kayak dia pura-pura senang, pura-pura happy gitu, menutupi semuanya saat ini. Ya mungkin dia pikir ya udahlah, dibawa happy aja lah, bijak aja lah, daripada marah-marah, sedih terus orang pada tahu keadaan dia. Di sini dia pengen bilang gini, ya aku mungkin terkesan kayak memanipulasi keadaan atau memanipulasi apa yang aku rasain. Aku mungkin gak jadi seseorang yang sesungguhnya, kayak aku serasa menutupi sesuatu. Ya aku butuhkan tuh sebenarnya seperti seseorang yang kasih aku support, kasih aku dukungan, bantuan, kekuatan, kasih aku semangat. Aku udah males sama kehidupan luar. Aku kayak menutup diriku dari siapapun. Aku sering merasakan hal-hal negatif akhir-akhir ini, ketakutan, kesedihan, kegelisahan, sampai aku susah tidur. Ada beberapa orang yang terdekat yang ya mengerti keadaan aku, bisa bikin aku happy. Ya aku pengen sih ada seseorang yang bisa bantu aku, yang mengerti, benar-benar paham sama diri aku. Aku sering ngerasa kesepian atau menyendiri, tapi aku selalu berusaha buat happy dan baik-baik aja. Nih dia bilang kayak dia tuh sering banget kayak susah tidur, kepikiran, gelisah rasanya tuh ya. Terus dia seakan kayak memanipulasi keadaan ya, memanipulasi keadaannya dia yang kayak baik-baik aja, dia menutupi sesuatu yang orang tuh nggak tahu ya. Terus dia kelihatan sering ngerasa negatif, anxiety, gelisah, takut ya. Dia mungkin pura-pura kuat juga ya di luar, pura-pura baik-baik aja. Dia kayak udah males gitu sama hal-hal di luar sana, makanya dia kayak menutup diri ya dari orang luar tuh. Ya ada sih orang mungkin yang bikin dia happy atau senang, entah keluarganya mungkin ya, yang selalu ada buat dia. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya dia tuh kayak butuh bantuan atau pertolongan ya, atau seseorang gitu yang bisa bantu dia. Ya sebenarnya dia ngerasa kesepian, cuma ya dibawa senang aja sama dia tuh. Iya, kalau kalian ngerasa hidup dia baik-baik aja atau senang-senang aja, sebenarnya enggak sih ya. Ya aku percaya aja sih, mungkin suatu saat nanti hidup aku bakalan happy, baik-baik aja, ada seseorang yang sayang tulus sama aku. Dan aku ngerasa harus mengambil sebuah keputusan. Memang banyak beberapa hal, beberapa pilihan, dan aku ngerasa salah satu dari hal itu harus aku putuskan. Mungkin ya kita perlu bicara, kita perlu bertemu, ada sesuatu yang mungkin aku harus ungkapin, harus aku jelasin, entah lewat telepon atau kita bertemu.
dan kayak ada sesuatu yang harus aku lepaskan. Aku nggak bisa berhenti mikirin ini. Aku tahu sih, mungkin ya kita ada masalah dan butuh sebuah keputusan atau closure, dan satu-satunya jalan kita harus menerima keadaan, saling menerima satu sama lain keadaannya, nggak bisa saling memaksa. Dan apapun yang terjadi kita harus terima baik buruknya. Nah, dia tuh ngerasa ya dia tuh kayak harus mengambil sebuah keputusan deh kayaknya ya. Kamu ngerasa gimana? Jadi kayak dia mungkin ada masalah atau sesuatu yang digantung atau menggantung entah sama kamu entah sama siapa. Dan dia ngerasa ini harus ada closure, harus ada suatu keputusan harus diambil ya. Entah dia harus ungkapin, entah dia harus jelasin, tapi ya harus dikasih tahu lah ya, entah lewat by phone atau dia menghubungi seseorang atau mungkin menghubungi kamu atau mungkin kalian harus ketemu gitu. Dia ngerasa sih perlu sebuah percakapan atau conversation sama seseorang, bisa jadi ya sama kamu. Kayak dia tuh harus melepaskan sesuatu ya, entah melepaskan seseorang atau melepaskan perasaan gitu. Iya. Dan dia mau diantara kalian tuh harus saling menerima keadaan atau nggak perlu memaksakan gitu ya. Dan entah efeknya nanti atau keadaannya apapun harus diterima ya, katanya sih gitu. Istilahnya apa ya, ya udah kita harus ikhlas apapun keadaannya. Ya kadang aku suka ingat sih kenangan-kenangan yang lalu tentang kamu, tentang kita. Aku masih membuka foto-foto kamu, aku masih suka menyimpan foto kamu. Dan aku gak baik-baik aja sih. Di saat aku gak baik-baik aja, di saat aku gak stabil, aku gak pengen itu berdampak buat orang lain. Pikiran aku kacau, kondisi aku kacau sebenarnya. Aku pengen ya ada keinginan buat pengen bersama sama kamu. Cuma kadang aku ngerasa ada beberapa hal, ada beberapa masalah. Apakah kita perlu melepaskan atau satu sama lain saling melepaskan dan bertemu orang baru supaya kita mungkin gak saling menyakiti. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang sebenarnya. Ada kesedihan, patah hati, apalagi kalau menjauh dari seseorang. Dan aku tahu sih, keputusan apapun nanti ya pasti ada resikonya. Nah di sini entah gimana, mungkin ya dia seseorang dari masa lalu kamu ya. Dia bilang kadang dia nggak baik-baik aja ya, makanya dia nggak pengen kamu juga ikutan ya berpengaruh gitu buat kamu kalau dia tuh nggak baik-baik aja, emosional atau keadaan dia ya. Ya mungkin ya berapa dari mereka itu kangen, rindu ya sama kamu. Kalau mereka nyimpan fotonya kamu tuh ya dia ini apa, suka lihat foto-fotonya kamu, ingat kenangannya sama kamu ya. Terus dia bilang pikirannya dia lagi kacau, keadaan dia juga lagi kacau. Terus ada keinginan buat bersama-sama kamu, cuma kayak apa lebih baik kita pisah aja atau masing-masing dan ketemu orang baru. Sejujurnya dia tuh ada patah hati, sedih ya. Ya dalamnya itu patah hati, sedih sebenarnya.
entah kamu tahu atau enggak sih, cuma dia bilang apapun keputusannya dia buat hubungan kalian ya pasti itu ada resikonya. Aku banyak introspeksi saat ini. Aku banyak menyendiri, introspeksi apa yang perlu diperbaiki di antara kita. Aku melihat suatu hubungan dari pandangan aku seperti apa, dari sisi aku. Aku sebenarnya butuh seseorang, butuh tempat buat aku bersandar, butuh tempat buat aku bercerita. Aku selalu berusaha buat positif, berpikir positif. Ya, aku bersyukur apapun keadaannya, aku bersyukur adanya kamu juga di samping aku. Ya, mungkin kita butuh introspeksi satu sama lain. Ya, aku ngerasa sih beberapa hal ya kita itu ada kesamaan, tapi aku ngerasa juga ya kita masing-masing ada kekurangannya. Aku ngerasa cukup frustasi sama sebuah hubungan kita. Aku nggak ngerasa yakin. Kita masing-masing punya ego, masing-masing punya keinginan. Mungkin ada hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita masing-masing supaya kita lebih baik. Mungkin kita perlu waktu buat berubah menjadi lebih baik. Ini ya, kalau misalnya dia lagi menyendiri sendirian itu dia sering banget introspeksi. Dia melihat sebuah hubungan atau melihat sesuatu gitu dari sisinya dia seperti apa. Dia bilang ya dia sebenarnya butuh sandaran sih, butuh seseorang yang dimana dia bisa bergantung, bisa ngertiin dia. Dia berusaha selalu berpikir positif, bersyukur, ya bersyukur juga ada kehadirannya kamu. Dia bilang mungkin ya kita sama-sama perlu introspeksi, kamu sama dia, ya waktu gitu ya, kasih waktu buat kalian sama-sama introspeksi apa kekurangannya, ya. Soal hubungan dia ngerasa cukup frustasi katanya nih. Dia sadar kalian tuh punya tujuan atau kamu punya tujuan dalam hubungan ini, atau kalian masih sama-sama ego, ya, masih sama-sama mikirin kepentingan diri sendiri. Dia ngerasa jadi perlu ada yang diperbaiki sebenarnya dari sikap atau sifat kalian masing-masing. Ya, aku ngerasa sih ada chemistry di antara kamu sama aku. Ya, kadang aku juga ngerasa kita cocok satu sama lain. Kita menikmati kebersamaan ini. Ya, tapi juga aku kadang berusaha happy walaupun aku juga kadang sedih. Aku nggak benar-benar nunjukin apa yang aku rasain. Aku selalu menutupi, makanya kamu suka nggak bisa mengerti tentang keadaan aku. Mungkin aku banyak berpura-pura tentang diri aku, apa yang aku rasain, tentang aslinya aku seperti apa, personality aku. Yang jelas aku pengen bebas dari hal-hal negatif, hal-hal toksik, entah hubungan atau apapun lah. Aku pengen adanya kebebasan. Ya, perlu waktu juga sih buat aku healing. Aku pengen bahagia, happy. Ya begitupun kamu. Aku pengen juga kamu bahagia, happy. Ada sebuah kesakitan yang aku rasain. Ya, ada sebuah kesakitan, kekecewaan, kesedihan.
aku pengen memulai kehidupan aku yang baru, fase yang baru, aku pengen bertransformasi, aku pengen berubah, aku pengen merubah diri aku jadi lebih baik. Di sini dia bilang sebenarnya dia ngerasa sih ada chemistry antara kamu sama dia, ya. Ada hasrat mungkin juga. Dan kadang dia ngerasa cocok juga sebenarnya sama kamu. Dia berusaha menikmati hubungannya sama kamu. Tapi kadang dia juga memanipulasi, ya. Dia nggak menunjukkan apa yang dia rasain sebenarnya, diri dia yang sebenarnya. Kayak ada sesuatu yang dia tutupin, atau dia kadang juga pura-pura gitu ke kamu. Ya, makanya kan kadang kamu suka bingung kan, dia tuh kenapa atau gimana. Ya karena memang dia nggak benar-benar nunjukin. Gitu, ya. Dia bilang sih dia kayak ngerasa sedih atau kecewa, ada patah hati sih. Kayak ada kesedihan yang dia rasain, dan dia tuh pengen bebas dari hal-hal negatif, hal-hal toksik, entah dari hubungan atau apa aja lah gitu ya. Dia pengen bahagia, pengen adanya kebahagiaan, entah buat diri dia, entah buat kamu juga. Pengen ya kamu sama dia tuh sama-sama bahagia, happy, entah bersama atau enggak, ya. Tuh dia bilang tuh kayak dia ada kesakitan sih yang dia rasain, sedih. Entah sih, dia bilang dia kayak ada menjauh ya, entah sama siapa, dan itu sebenarnya menyakitkan juga buat dia. Dia pengen bertransformasi, pengen jadi seseorang yang baru, ada perubahan buat diri dia atau hidupnya dia. Ya. Dia bilang gini, kalau memang ini sebuah hubungan yang worth it ya, berharga, bernilai buat dia, ya nanti akan ada saatnya Tuhan mempertemukan kamu sama dia lagi gitu ya. Kalau memang jodohnya, dia percaya sih yang namanya divine timing, di waktu yang tepat. Kalau misalnya ya kalian yang terbaik, ya pasti akan dipertemukan lagi. Terus dia bilang ya ada kadang keinginan dia buat serius, misalnya menikah gitu ya sama kamu. Ya cuma saat ini dia pengen fokus di keuangan dan pekerjaannya dia juga. Itu menjadi sebuah isu buat dia sebenarnya, sebuah faktor di dalam kehidupan dia saat ini, termasuk kehidupan cinta. Istilahnya nggak mungkin kan dia punya hubungan yang serius terus dia mau nikah tapi ya dia belum settle gitu dalam keuangan, dalam pekerjaan. Terus dia bilang ya apa ya, dia pengen fokus ke dirinya sendiri dulu, ya. Dia pengen juga kamu menghargai dan menghormati apapun keputusan dia. Entah dia yang mau fokus ke dirinya, entah dia mau lebih memperhatikan dirinya dia gitu ya. Dia pengen kamu respect sih sama keputusannya dia. Kalau misalnya emang kalian berjodoh, nanti pasti dipertemukan sama jalannya Tuhan. Entah kalian bareng-bareng atau kalian sama orang baru nantinya gitu. Dan dia bilang ya mungkin dia nggak seperti orang yang lainnya gitu ya, yang bisa kasih kamu janji-janji manis atau apa ya. Dia ngerasa sih dia beda dari orang lain. Dia nggak bisa menjanjikan kamu sesuatu yang manis atau supaya kamu nunggu dia atau kamu berharap sama dia. Dia nggak bisa katanya kayak gitu. Dia saat ini mencoba ini siapa melepaskan apapun yang bikin dia kayak ketergantungan, entah manusia, entah sebuah hubungan. Dia juga pengen ya ada pengalaman atau ada pelajaran yang bisa diambil dari hubungan kalian. Kalian sama-sama saling memaafkan, sama-sama belajar dari masalah ini, dari hubungan ini.
Iya, supaya kalian juga sama-sama menerima keadaannya seperti apa. Kok bisa ya masih saling support juga katanya tuh. Mm-mm. Dia lagi nggak pengen apa ya berhubungan atau terkoneksi sama siapapun, kayak nggak pengen terhubung atau deket terikat sama siapapun kayaknya. Entah suatu saat ya mungkin ya kalau memang jodohnya ya nanti bisa aja kamu sama dia ada komitmen ke depannya. Ya saling percaya aja gitu apapun situasinya. Dia nggak bisa menjanjikan apa-apa tapi ya dia harap ya kayak kalian saling percaya aja gitu. Iya, dia ngerasa ada chemistry sih sama kamu atau koneksi, entah dia twin flame atau soulmate-nya kamu ya, merasa ada koneksi kayak ada sesuatu gitu yang menarik dia atau menarik kamu supaya kalian tuh ya terhubung terus atau deket terus walaupun menjauh. Ya dia juga kadang mikir sih kayak kamu ini sebenarnya orang yang tepat nggak ya buat dia gitu. Iya, dia sebenarnya mikir gitu juga sih. Apakah kamu orang yang tepat buat dia, orang sehidup sematinya dia selamanya gitu. Ya, oke. Itu aja ya. Nanti kita lanjut ke tema berikutnya. Yes, ini inisial huruf di antara nama kalian dan zodiak kamu atau dia. Ada zodiak Gemini, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Capricorn, Aries, Virgo, Libra. Inisial hurufnya ada huruf D, K, T, E, H, W, U, Q, A ya. Oke, ini aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.